Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah baginda Rasulullah SAW dari jahiliyah menuju cahaya kebenaran. Dari mulainya sejak lahir Rasulullah SAW sampai meninggal dunia Rasulullah SAW, kita akan bahas tentang kisah-kisah Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim mempunyai anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit Yahuza ini turun ke bawah. Ada yang jadi nabi bernama Daud. Daud punya anak bernama Sulaiman. Sulaiman bercabang dua ke kanan, Zakaria, kemudian punya anak Yahya. Kemudian jalur yang satu lagi dari Sulaiman tidak langsung punya anak bernama Imran. Imran punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak bernama Isa. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Bunyamin. Turun ke bawah berakhir pada Yunus. Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak punya Yakub. Yakub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Imran. Beda Imran di sini dengan Imran ayah Maryam. Imran punya anak bernama Musa, dan Musa punya adik saudara bernama Harun. Turun ke bawah Ilyasa. Nah, ini nabi-nabi yang dikenal Bani Israel. Harun itu kakak atau adik ya, kita jelaskan. Yakub nama lainnya Israel, cucu cicit dari Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Dan kemudian asal dari Yahudi adalah Ibrahim punya anak Ishak, Ishak anaknya Yakub, Yakub anaknya Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, cucu cicitnya Yahuza disebut Yahudi. Semua Yahudi itu Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW jalurnya bukan dulu dari sini, tapi bertemu pada Sina Ibrahim. Jalurnya adalah Nabi Muhammad SAW punya ayah bernama Abdullah, Sina Abdullah anaknya Abdul Muthalib, Abdullah anak Muthalib, anak Hashim, Hashim anak Abdul Manaf, anak Kusoy, Kusoy anak Kilab, Kilab anak Murrah, Murrah anak Akab, Kab anak Lu'ay, Lu'ay anak Golib, Golib anak Fihir, Fihir anak Malik, Malik bin Nador, Nador anak Kinanah, Kinanah anak Huzaimah, Huzaimah anak Mudrika, anak Ilyas, ayah Budos, anak Nizar, Nizar anak Adnan, anak Adnan. Adnan bukan nabi, namanya dibuat warna itu Adnan karena nasab yang sahih, disebutkan nabi hanya sampai Adnan. Adapun Bani Adnan ke atas ini sebanyak ikhtilaf sampai kepada Ismail, dan Ismail anak Ibrahim, mengalir darah Ibrahim dari Ismail pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Ini kan nasabnya. Nasab kita nantilah pertemuan lainnya, pertemuan selanjutnya, pembahasan selanjutnya pada subuh Isnin 12 Rabiul Awal menurut riwayat yang masyhur. Ada versi lain 9 Rabiul Awal, itu dia kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum dari pihak Al-Maktum 9 yang masuk ke 12 tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah, disebut Amul Fil, tahun 571 kalau kalender Romawi, tahun 40 kekuasaan Islam Asyirwan, raja Persia bernama Isra. Maka menjelang subuh hari Senin itu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada ikhtilaf. Hadis riwayat Muslim, kenapa kekuasaan Senin ya Rasulullah Data yawma wuliddu, hari Senin dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia lahir, terang benderang cahaya menerangi istana-istana. Tahu dan jadi mana?
Dimana itu kan dari Wajib Sa'ad, Ahmad bin Hamad dan api abadi yang telah mati itu di Persia itu padam. Beberapa bangunan gereja roboh, tidak tahu apa. Kemudian itu Imam Al-Baihaqi, Abdul Muthalib sudah lahir cucu kesayangan dibawa ke dalam Ka'bah. Dan Abdul Muthalib pemegang kunci Ka'bah. Kemudian disembelihkan kambing akikah. Akikah sudah ada sebelum jabat Nabi Muhammad SAW. Dibersihkan dari kotor-kotor ke mereka, darah kami itu diusapkan kepala anak kotor. Setelah Islam dibersihkan, karena akikah ini sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim AS. Diberinya nama yang memberi nama itu adalah Abdul Muthalib. Wujudnya bernama Muhammad SAW. Belum dipakai sebagainya sebelumnya ya. Khitan pagi hari ke-7. Sudah ada Nabi Ibrahim, Nabi berkhitan, Nabi Musa berkhitan, Nabi Isa berkhitan, Nabi Muhammad berkhitan. Nabi Isa berkhitan, masukkan khitan dalam agama Nasrani itu Paus, bernama Paus Saul. Merubah namanya kamu menjadi Paulus yang menghapus khitan ya. Sejak Isa disalib maka semua suci tak perlu lagi. Kemudian tradisi orang Arab, anak itu disusukan kepada perempuan lain, disusukan kepada seorang budak sahaya Abu Lahab bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Kebetulan dia waktu itu melahirkan anak bernama Masruh, maka Nabi saudara-saudara susuannya dengan Masruh. Ibunya lain tapi satu ibu susuan, karena Suwaibah menyusukan Nabi Muhammad SAW. Saat itu juga menyusukan bayi lahir, diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Satu sisi Hamzah itu pamannya karena adiknya ayahnya, tapi sisi lain dia adalah Hamzah adalah saudara satu susuannya. Bahkan sedang jadi berhingga di perang Uhud. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ada saudara susuannya lagi, yaitu Abu Salamah ibnu Abdul Asad Makhzum. Kemudian umur 4 tahun. Kenapa umur 4 tahun? Ambil peristiwa yang pentingnya. Berumur 4 tahun saat itu berada di kampung Bani Sa'd. Maka pada saat itu Jibril alaihissalam datang saat Nabi Yal Abu Mahilman Habib Namal Maid anak-anak lain. Dititipkan dengan ibu susunya yang kedua, yaitu bernama Halimatus Sa'diyah. Banyak perempuan-perempuan bernama Halimatus Sa'diyah untuk mengambil kemuliaan. Fungsi yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimah Sa'diyah. Di kampung Bani Sa'ad, ketika Rasul bermain dengan anak lain, tiba-tiba malaikat Jibril menarik tangan Nabi, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya. Kemudian dicuciinlah pertama kali dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian anak ini mengadu ke rumah, apa kabar anak itu ya? Inna Nuh Muhammadan qad qutila. Nama Muhammad sudah dibunuh. Nama Muhammad itu disebutkan dibunuh. Anak itu melihat pulang keluar, Nabi Muhammad sudah dibunuh. Kemudian datang lagi dan mereka lihat wajah Nabi SAW berubah wajahnya. Mutaghayyirul laun, berubah wajahnya. Kemudian Anas meriwayatkan ini, Anas bin Malik berkata, wa qad kuntu ara azar fi sadri. Maka kepala sendiri pernah melihat bekas terbelahnya dada Nabi. Kata juga Nabi. Dan fiksi bukan makna kiasan, memang betul nyata. Anas bin Malik yang menjadi pembantu selama Ashrah Sinin 10 tahun, membawa air mandi Nabi, membawakan ke rumah Nabi, dan pernah melihat Nabi berbuka baju, nampaknya bekas dada Nabi. Lalu Halimatus Sa'diyah merasa takut, khasyitu, ini anaknya ada apa-apanya, daripada meninggal di tanganku, aku kembalikan kepada ibunya, dikembalikan kepada ibu kandungnya Sayyidah Aminah, itu Sayyidah Aminah, hingga berusia 6 tahun. Lalu Sayyidah Aminah merasa perlu membawa untuk berziarah ke makam ayahnya yang sudah meninggal dunia ketika berdagang ke negeri bernama Yasrib Madinah ya, betul itu. Baru 6 tahun itu, kira-kira usia 6 tahun belum masuk sekolah dasar ya. Anak yang masuk 6 tahun itu lebih kurang lah usia Nabi Muhammad SAW. Dibawa berjalan ke makam ayahnya, lalu kemudian dalam perjalanan pulang, hatta mata meninggal Aminah, Sayyidah Aminah sampai meninggal di sebuah kampung bernama Abu Bayana Makkah atau Madinah, letak kota Makkah dan Madinah. Sayyidah Aminah. Pulanglah Nabi Muhammad SAW, pulang dari ziarah ke makam ayah, baru saja menemukan ayah hilang, juga ibu pulang dalam keadaan yatim piatu, umur 6 tahun. Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Mekah dengan pembantu yang ikut bersama mereka saat itu, lalu kemudian diserahkan kepada datuknya yang bernama Sayyidina Abdul Muthalib. Ini adalah bangsawan Quraisy. Duduk di samping Ka'bah, maka sudah disiapkan
Padang Firos. Sudah disiapkan di situ kasur untuk tutup Abdul Muthalib. Anak-anaknya satu pun tak ada yang berani. Anak Abdul Muthalib laki-laki 10 orang. Abbas bin Muthalib, Abdul Lahab bin Muthalib, Hamzah bin Muthalib, Abdullah bin Muthalib, Abu Talib. Itu yang masyhur. Abu Lahab masuk neraka, Hamzah masuk Islam, Abu Talib ayah Nabi bin Abi Talib, Abbas bin Sayyidina Abdullah. Masyhur 5 perempuan, satu anak perempuan. Tidak ada yang berani duduk di situ, tapi kalau sudah Nabi Muhammad SAW duduk Nabi itu cucu kesayangan. Bapak yang sudah punya cucu, sembayangkan cucu enak, saya duduk memegang kepala datuk karena ayahku sudah meninggal dunia. Dan ketika Nabi Muhammad SAW duduk di atas itu, paman-pamannya menariknya, lalu menarik kepada Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, biarkan, ini ada anakku, biarkan ya. Wa inna lahu lasya'nat. Sungguhnya nanti cucu ini punya kedudukan yang luar biasa. Artinya sudah melihat semua di Sumawa, kemudian duduk bersama cucu kesayangan di atas kasur dan wayam sadar dan mengusap pundak cucunya. Kemudian senang dan dibiarkan cucu itu berlari-lari. Saat itu Nabi SAW dibesarkan, kemudian pada usia 8 tahun 12 hari meninggal pula lah Datuk Abdul Muthalib. 2 tahun 6 tahun meninggal, ibu diasuh oleh Datuk, umur 8 tahun 12 hari meninggal Abdul Talib. Ibu Syakar. Lalu kemudian diasuh oleh Allah Ta'ala Abu Talib, ibu oleh pamannya Abu Talib, pamannya nih 12 tahun usianya meninggal Abu Talib. Abu Talib pedagang musim dingin, musim syita, dingin, pergi ke Yaman. Musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu sampai mereka ke sebuah negeri bernama Busra. Kemudian mereka berhenti untuk bernaung. Keluarlah pendeta gereja itu bernama Al-Bahir. Nah, Bahir itu yang melihat Nabi pulang pergi berdagang Syam. Nah, anak ini Sayyidul Alamin, pemimpin semesta alam. Heranlah Abu Talib, kenapa pendeta ini keluar zaman itu? Pendeta itu hanya di dalam gereja saja. Mereka tanya, kenapa kamu mengatakan begitu? Ma ilmu kabidalik. Mereka dari mana kamu tahu? Akhir itu, innakum in asyratum minal aqabah. Ketika kamu tadi berada di atas mau turun ke bawah, aku melihat lam yabqa hajarun sajarun. Semua pokok kayu dan batu-batu bersimpuh sujud. Dan oleh sujani ilai nabiyin, tidak sujud kecuali kepada Nabi. Nah, kemudian kita mengetahuinya dari khotim stempel kenabian. Kemudian najiduhu, melihat tanda-tandanya di dalam kitab suci. Pendeta memuliakan, kemudian disambut sebagai tamu. Sa'ala Abu Talib ayardahu, hai Abu Talib, antarkanlah anak ini pulang ke rumahnya. Jangan kau bawa dia ke negeri Syam. Kenapa? Dibantu berdagang. Jadi kepada saya, kalau saya kepada karena di negeri Syam itu khaufan alaihi minahu wa yahud, bahwa orang Rum dan orang Yahudi yang sudah menunggu Nabi terakhir. Kalau mereka lihat bukan dari keturunan Yahudi, mereka akan membunuh Nabi itu. Akhir itu menyuruh bawalah pulang. Syam masuk umur 20. Nah, pada ketika usia 20, maka saat itu menjadi perang besar di sebuah pasar bernama Pasar Uqas. Perang antara Kinanah dan Quraisy. Suku besar darah biru Quraisy berperang dengan Kinanah di Pasar Uqah. Sebabnya membunuh 3 orang Quraisy dari suku Kinanah. Maka disebut Al-Hijar. Nabi SAW ikut perang itu, menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Pamannya, kemudian panah-panah yang panjang, panah beri timah, bulu ayam. Sudah dipersiapkan semuanya. Perang-perang pertama Rasulullah SAW dengan para pamannya.
Pekerjaan Nabi sehari Nabi mengembala kambing Bani Sa'ad. Bani Sa'ad suku yang besar, kambing mereka banyak dan Nabi mengembala kambing-kambing itu. Setelah itu Nabi berdagang bernama Sa'id bin Mahzum. Nabi tidak punya barang dagangan milik orang, pemodal, orang kaya dibawakan, dagang ke Yaman, ke negeri Syam. Negeri Syam itu sudah jadi 4 negara, Syria, dari Lebanon, Palestina, Yordania. Kemudian pada musim dingin itu mereka turun ke bawah pergi ke Yaman. Jika dihitung sekarang dagang Nabi itu Yaman, Saudi, Yordania, Syria, Lebanon, Palestina, 6 negara ekspor impor terus itu. Jadi udah internasional itu bersama Sa'id bin Sa'id al-Mahzum. Usia 20 tahun, umur 25 tahun, di antara pemilik barang yang dibawakan Nabi barang-barangnya barang-barang seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid, imra'atun, seorang perempuan yang kaya sekali. Kemudian mulia, banyak harta dan cantik. Banyak yang sudah meminang yang melamar, tetapi banyak yang ditolak. Setiap kali barang dibawa laku keras. Dengan kejujurannya dicari informasinya siapa yang membawa yang laku ini. Ternyata yang membawa itu adalah seorang anak muda usia berapa? 25 tahun bernama Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan sebagai anak muda yang menarik, mulia, cerdas, rasional, jujur, amanah. Jadi kalau anak muda sekarang terjadi sifatnya inilah Nabi Muhammad SAW, lesu, mau mati, malas mandi, bangun telat. Itu bukan ciri Nabi Muhammad SAW. Anak-anak muda penguasa meminang Khadijah binti Khuwailid, tapi tidak diterima, selalu ditolak. Orang kaya nampak muda lah, masih 40 juga. Lalu kemudian sudah Khadijah memegang kesayangan bernama Nafisah. Nafisah tolong sampaikan ke Nabi Muhammad kalau dia mau sudah Khadijah itu mau menikah dengan kalau laki-laki soleh jangan disia-siakan tuh. Nampak laki baik bilang aku, jangan lawan SMS lah, disampaikan kepada orang lain. Maka kemudian Nafisah itu Nabi Muhammad SAW dari sama Khadijah Nabi setuju, tapi Nabi belum datang di paman-pamannya banyak. Pernikahan dihadiri oleh Bani Hashim, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, seluruh cicit Hashim, dan pemesannya mahalnya 20 ekor unta lebih kurang, paling murah 30 juta, keseluruhan minimal 600 juta itu. Jadi bapak itu sudah kaya, udah banyak uangnya. Nabi Muhammad itu adalah kaya ya. Nabi Muhammad SAW bagaimana dia menikah itu bakar 20 ekor istun. Monogami satu istri bersama Khadijah, tidak menikah lagi. Setelah menikah, setelah wafat, sudah Khadijah menikah lagi. Nah, antaranya anak-anaknya Sayyidah Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, menikah dengan Sayyidina Ali. Ada laki-laki dengan Abdullah, itu dengan Thayyib dan Thahir. Semua meninggal dengan Nabi masih hidup, kecuali Fatimah 16 tahun Nabi berdua barulah meninggal Sayyidah Fatimah. Usia 35 tahun setelah itu terjadi renovasi Ka'bah. Nah, jadi renovasi perbaikan Ka'bah, orang-orang Arab ini hobi berkelahi. Berkelahilah mereka pertama. Siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad? Konflik 4 hari dalam masalah meletakkan Hajar Aswad. Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumi punya ide. Bagaimana idenya? Siapa yang pertama kali masuk masjid, maka dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Ditunggu yang kelahi. Nah, banyak yang berkelahi, siapa yang pertama kali? Nah, itulah dia. Besok pagi ketika kepala suku mengintai, yang datang pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi bijaksana. Ketika mereka memanggil dia umur usia 30 tahun, usia 35 tahun. Nah, ketika Nabi masuk dipanggil mereka, sini kami sudah sepakat siapa yang telah masuk apa yang meletakkan Hajar Aswad. Nabi bijaksana, dimintanya kain panjang, diletakkan Hajar Aswad itu kan, dipinta kepala suku itu pegang. Artinya di situ
melibatkan orang banyak. Di sini kepala suku tidak merasa diremehkan. Kalau kita yang mengalami, siapa kau yang masang, bisa pinggirkan semua, minggir 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 kalau kita ya. Tapi udah bijaksana merangkul semua kepala suku. Kan jawabannya. Jangan di sana perkelahian Nabi SAW. Lagi fase kehidupannya itu lahir, mempersatukan bangsa. Usia 40 tahun jadi rasul, 30 tahun udah dakwah rahasia diam-diam, setelah itu hijrah wafat. Nah ini setelah itu kali kelima jam 40 kita harus istirahat lagi sampai berapa? Nah, nantilah cuman sekian dulu ya.